salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasnawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmani. Mohon maaf ini mungkin mengganggu aktivitasnya hari ini, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Soalnya ada masalah ini Apa yang kabarnya, ingin Pak? saya ajukan kepada Ibu karena dalam waktu beberapa hari ini saya dengan Pak Wiuwi akan melaksanakan coaching. Jadi saya meminta kesiapan Ibu, kira-kira Ibu siap atau tidak untuk menjadi pengamat atau pemantau pelaksanaan coaching yang kami lakukan nanti. Siap. Bagus sekali itu, Pak. Ya. Kira-kira yang ini saya meminta kesiapan Ibu ini. Apakah kira-kira Ibu siap untuk menjadi pengamat dan pemantau pelaksanaan coaching kami nanti? persiap Siap. Mungkin kan biasanya itu dalam pelaksanaan coaching itu pemantau itu dia harus mempunyai rubrik penilaian. ya Nanti Ibu persiapkan rubrik penilaian apa nanti yang Ibu bisa menilai hasil dari coaching yang kami lakukan nanti. Ya, siap, baik, Pak. Kalau boleh tahu indikatornya apa ya dalam Nanti indikatornya kita mengambil 3 kompetensi inti coaching, yaitu tentang presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Karena hanya tinggal Silakan kesiapan Ibu. lanjutkan, Kira-kira Pak. kapan Silakan dilanjutkan. kapan Bu siap menjadi pemantau kami? Oh, dalam waktu dekat ini, biar juga hari ini tidak apa-apa, lanjutkan. Saya akan berikan waktu saya untuk ini mungkin merupakan pengalaman juga saya untuk Bapak sebagai Jadi boleh sekarang juga boleh. kalau sore boleh Bu ya? Ya, siap. Siap ya. Baik. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk menjadi pemantau dan pengamat pelaksanaan coaching kami. Saya Pak Rahmani dengan Pak Wiuwi. Demikian Bu, terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti Bu. Iya, baik. Iya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiuwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmani. Bagaimana keadaannya ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Oh iya. Ngomong-ngomong, pada kesempatan ini apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan kepada saya, Pak? Wah, begini nih, Pak. Ini yang mungkin sekaligus curhatan ini, Pak ya. Iya, Pak. Saya temukan permasalahan di saat pembelajaran mata pelajaran ekonomi, Pak, khususnya di kelas 10.
ya di kelas 10A. Di situ ada salah seorang siswa yang setiap kali saya masuk, ini Pak sudah pertemuan ke-8, siswa tersebut selalunya tidak tepat waktu Pak, seperti itu. Oh, berarti rencana perbincangan kita hari ini itu yang berkaitan dengan kehadiran siswa yang sering terlambat masuk di kelas pada saat tatap muka mata pelajaran ekonomi, gitu Pak? Iya, betul Pak. Oh iya. Kira-kira menurut Bapak apa tujuan pertemuan kita hari ini? Iya, tujuan pertemuan hari ini Pak, supaya ini permasalahan yang saya hadapi ini Pak, ada solusi sehingga atau gambaran-gambaran bagaimana ke depannya supaya anak tersebut bisa mengikuti proses pembelajaran yang memang sesuai kesepakatan kelas yang selama ini kita sepakati Pak. Oh begitu, baik. Oh ya, ngomong-ngomong ini, kalau boleh tahu coba diceritakan dulu situasi Bapak dalam rangka menghadapi kondisi muridnya Bapak seperti ini. Ya, begini Pak, ceritanya kan di saat awal tatap muka pertama, di situ sebelum saya lakukan asesmen diagnostik, terlebih dahulu kami membuat kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas di situ ada poin-poin yang memang sebelum guru masuk itu siswa harus sudah siap di dalam, seperti itu Pak. Kemudian siswa yang bersangkutan ini 8 kali pertemuan ini masih tetap saja dia terlambat masuk Pak, dan memang ada saja alasannya jika saya panggil lalu saya tanyakan dari mana, seperti itu Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak selain cara yang sudah Bapak sampaikan ini tadi, apakah kira-kira menurut Bapak tidak ada cara lain yang berkaitan dengan penanganan murid Bapak ini? Ya, memang kan Pak, saya sudah ingatkan juga kesepakatan kelas itu kalau misalkan tidak muncul di dalam diri kita, itu memang kadang akan kita abaikan, seperti itu Pak. Untuk cara yang ini mungkin salah satunya sepertinya Pak, saya harus berkoordinasi dengan wali kelasnya Pak, supaya ditahu juga bahwa perwaliannya itu ada salah seorang anak yang memang jarang masuk atau sering terlambat di pelajaran ekonomi Pak, seperti itu. Selain itu kira-kira masih ada lagi kira-kira yang bisa Bapak lakukan selain cara tadi? Kalau saya pikir juga Pak, ya bagus sekali Bapak kasih motivasi terhadap saya, sehingga mungkin saya akan selain menyampaikan kepada wali kelas, ya beserta memanggil anak tersebut dengan wali kelasnya, kemudian membicarakan persoalan ini, mungkin Pak saya juga akan meminta bantu terhadap guru BB Pak, seperti itu. Kira-kira menurut Bapak rencananya kapan dilakukan itu Pak? Ya, karena kan ini untuk guru BB di kami pada biasanya ini Pak, karena ini kemarin hari Jumat tidak masuk juga, dan hari ini BB juga tidak hadir, ya insya Allah Pak, rencana ini minggu depan ini Pak, di hari Jumat. Oh ya begitu. Jadi dalam rangka untuk membicarakan tentang persoalan ini memang harus dilakukan secara secepatnya. Kira-kira mungkin begitu Pak ya? Oh iya Pak. Oh iya. Yang berikutnya Pak, ya betul sekali memang banyak sekali masalah yang kita hadapi saat ini. Termasuk salah satunya yang juga Bapak telah sampaikan tadi, kemudian Bapak sudah menyampaikan tentang rencana untuk melakukan kolaborasi mungkin dengan tadi wali kelasnya, kemudian dengan guru BB-nya. Mungkin ada rencana lain mungkin yang
menurut Bapak kira-kira bisa lakukan? Kalau untuk rencana lain, ya selain guru BP mungkin Pak, saya akan berkomunikasi dengan orang tua, kedua orang tuanya Pak, seperti itu. Kira-kira kapan itu Pak bisa dilakukan? Untuk rencananya Pak, waktunya setelah mungkin saya melakukan komunikasi dengan wali kelas, LBP juga masih tetap anak tersebut dalam artian jarang masuk, terlambat masuk di pelajaran saya akan menyampaikan langsung kepada guru BP, mungkin minta bantu ya atau diketahui kepala sekolah untuk kami bersama-sama ke rumah orang tua anak tersebut Pak, seperti itu. Tentu kan apa rencana yang Bapak sampaikan ini dilakukan punya tujuan. Kira-kira tujuan konkret yang kira-kira mungkin bisa Bapak capai dalam penanganan masalah ini Pak? Ya, tujuan yang ingin saya capai Pak, salah satunya agar anak ini bisa mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal, dan memang selayaknya teman-teman yang lainnya itu guru masuk, dia juga sudah berada di dalam kelas seperti itu Pak. Oh iya. Kira-kira kapan bisa dilakukan itu Pak? Ya, insya Allah Pak, dalam 2 minggu pekan ini Pak. Oh, dalam 2 minggu depan ini? Ya. Oh iya, bagus sekali itu Pak. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak ini siapa saja kira-kira yang bisa terlibat dalam rangka membantu Bapak untuk menangani persoalan ini? Ya, yang menurut saya terlibat ini Pak, salah satunya saya sendiri sebagai guru yang bersangkutan, kemudian wali kelas, kemudian siswa tersebut, guru BP, kepala sekolah, ketua komite, dan orang tua Pak, orang tua peserta didik tersebut. Oh iya, bagus sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat tercapai dengan baik. Baik Pak, di akhir perbincangan ini kira-kira apa yang Bapak dapat simpulkan? Ya, yang dapat saya simpulkan Pak, terima kasih banyak atas motivasi dari Bapak, sehingga saya mendapatkan solusi tentang menangani kasus permasalahan anak tersebut yang memang setiap kali saya masuk itu selalunya dia masih berada di luar kelas Pak, seperti itu. Oh iya, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan itu dapat tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya kira sudah bisa ditarik kesimpulan dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan saya juga berdoa agar semua permasalahan yang Bapak hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya pada kesempatan ini kegiatan coaching kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak sudah hadir dalam tatap muka maya ini untuk meluangkan waktu berdiskusi dengan saya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Apa yang dapat kita perbincangkan ini Pak? Oh iya, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan perbincangkan tentang suatu masalah yang sedang saya hadapi. Yang masalah ini saya anggap sangat serius, yaitu tentang bagaimana penanganan siswa yang sudah 20 kali tatap muka dari minggu awal
proses pembelajaran dulu hingga sekarang, dan siswa tersebut mengikuti tatap muka baru 3 kali. Itu yang menjadi masalah buat saya, Pak. Oh iya. Oh begitu ya Pak. Iya. Jadi yang ingin kita perbincangkan mengenai kehadiran siswa di saat tatap muka mata pelajaran fisika itu sebanyak sekarang 20 kali, dan siswa tersebut baru hadir atau tatap muka selama 3 kali ya Pak? Iya, betul Pak. Baik Pak, kira-kira apa yang akan kita capai dalam perbincangan ini Pak? Baik Pak, yang saya ingin itu siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan siswa tersebut jangan harus dia muncul motivasi atau kemauan untuk mengikuti pembelajaran fisika di kelas. Itu yang saya inginkan. Oh iya, baik Pak. Oh begitu Pak. Boleh Pak ceritakan situasi Bapak untuk menghadapi murid tersebut bagaimana Pak? Oh iya, terus terang saja Pak, saya sudah melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan siswa ini. Yang saya inginkan itu siswa yang bersangkutan sebenarnya ingin melakukan perubahan sikap tentang pembelajaran atau mata pelajaran yang saya bawakan di kelas. Seperti itu Pak, utamanya mata pelajaran fisika. Oh begitu Pak. Kira-kira Pak, cara apa saja itu Pak yang sudah Bapak lakukan? Ya, yang selama ini yang saya lakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Setelah 3 kali berturut-turut siswa yang bersangkutan tidak mengikuti pembelajaran saya berikan teguran lisan dan buatkan surat pernyataan. Namun ternyata setelah sudah ketiga kalinya saya buatkan surat pernyataan, tapi ternyata siswa tersebut masih tetap saja dia melakukan hal yang sama. Masih tetap saja dia tidak mau mengikuti pembelajaran fisika hingga hari ini. Jadi saya sudah melakukan teguran lisan, kemudian setelah itu saya sudah buatkan surat pernyataan seperti itu, tapi tidak mau merubah sikap, sehingga saya pun juga bingung menghadapi situasi seperti ini. Oh begitu Pak. Terus apakah tidak ada perubahan sikap terhadap murid tersebut? Iya betul, yang selama ini yang saya lakukan ternyata tidak ada perubahan sikap, itu yang saya bingungkan. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak selain cara di atas menegur tadi, kemudian keyakinan kelas, cara apa lagi yang kira-kira dapat Bapak lakukan terhadap murid tersebut Pak? Oh iya, saya yakin dan percaya bahwa mungkin cara dengan menegur secara lisan, kemudian membuatkan surat pernyataan lewat saya, mungkin masih dianggap belum ampuh, sehingga kemudian saya percaya bahwa dan saya yakin ada cara berikutnya, yaitu mungkin yang paling pas saya harus melaporkan kasus ini kepada wali kelasnya dan guru BK di sekolah ini. Seperti itu. Ya, baik Pak, itu ide yang sangat bagus Pak. Terus Pak, kira-kira menurut Bapak kapan rencana itu dilakukan Pak? Saya sudah merencanakan insya Allah dalam waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu depan ini sudah saya akan eksekusi rencana itu, karena memang ini apalagi ini adalah siswa kelas 12. Jadi kalau seandainya misalnya berkepanjangan siswa yang bersangkutan tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas, saya kira materi-materi pelajaran yang kita sampaikan itu sudah jelas tidak akan pahami seperti itu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini, minggu depan ini saya sudah akan lakukan rencana ini. Ya, bagus Pak. Kira-kira Pak, menurut pendapat Bapak, selain rencana di atas tadi melaporkan ke wali kelas kemudian ke BP, ya,
rencana apa saja yang Bapak lakukan terkait anak tersebut sehingga ada alternatif agar murid tersebut dapat mengikuti tatap muka pembelajaran Bapak khususnya pada mata pelajaran fisika, Pak? Ya, sudah tentu setelah kemudian saya berpikir setelah kemudian saya akan laporkan ke wali kelasnya, kemudian setelah itu guru BP-nya, dan tentu kita perlu berkomunikasi atau berkolaborasi lagi dengan orang tuanya di rumah. Jadi kasus ini tidak hanya kemudian sekolah yang bisa menyelesaikannya, tapi perlu pelibatan orang tua untuk menyelesaikannya. Sehingga mungkin dalam waktu dekat lagi ini saya berinisiatif untuk mungkin kita lakukan kunjungan rumah ke rumah siswa tersebut. Seperti itu untuk menemui orang tuanya. Ya, bagus sekali Pak, di mana akan diadakan kunjungan ke rumah. Ya, lalu Pak, kira-kira menurut Bapak kapan laporan tersebut akan disampaikan kepada orang tua agar orang tua murid tersebut dapat mengetahui keadaan anaknya yang memang pada mata pelajaran fisika yang Bapak ajarkan itu selama 20 kali pertemuan ini baru sekitar 3 kali pertemuan, Pak? Rencananya saya minggu-minggu depan ini juga dalam waktu dekat ini, karena secara bersamaan setelah kemudian wali kelasnya mengetahui masalah ini, kemudian BP juga, mungkin secara bersamaan akan kami tindak lanjuti melakukan kunjungan rumah ke rumah orang tuanya dari siswa tersebut. Mungkin dalam waktu minggu-minggu depan ini. Seperti itu. Ya. Bagus sekali, Pak. Kira-kira agar supaya Bapak dapat mencapai tujuan konkret dalam penanganan masalah murid tersebut ke depan, apa yang dapat Bapak lakukan, Pak? Ya, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan, yaitu pertama, saya harus berkolaborasi dengan wali kelasnya tentang keadaan siswa ini, kemudian sekaligus juga dengan guru BP-nya, dan kemudian tadi sudah saya sampaikan dalam waktu dekat ini akan kami melakukan lagi kunjungan rumah sekaligus berkolaborasi dengan kedua orang tuanya supaya masalah ini bisa juga diketahui oleh orang tua dan mungkin kita secara bersama-sama mencarikan solusi agar siswa ini bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Seperti itu. Wah, itu langkah-langkah yang bagus sekali, Pak. Kira-kira, Pak, jadi kapan Bapak akan mulai rencana tersebut, Pak? Rencana karena hari ini adalah hari Sabtu dan besok Minggu, saya sudah merencanakan insya Allah di hari Senin ini, saya sudah mulai lakukan rencana itu. Oh, iya, Pak. Bagus, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, siapa saja yang akan membantu Bapak nanti pada hari Senin depan untuk menangani kasus permasalahan anak ini terkait jarang masuk di pelajaran Bapak, Pak? Tentunya saya tidak akan bekerja sendiri karena banyak juga aktivitas yang saya lakukan, jadi saya mencoba nanti akan komunikasi dengan guru piket dan kemudian dengan kepala sekolah. Seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, bagus sekali itu, Pak. Baik, Pak. Oh, iya, Pak. Di akhir perbincangan kita ini, apa yang dapat Bapak simpulkan, Pak, terkait kasus dari anak yang memang jarang sekali masuk di pelajaran Bapak khususnya fisika, karena kita melihat dari 20 kali pertemuan ini baru sekitar 3 kali karena persentasenya memang sangat rendah, Pak, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Tentunya dalam rangka menyelesaikan persoalan seperti ini itu perlu melibatkan banyak pihak. Termasuk saya sebagai guru mata pelajarannya, kemudian wali kelasnya, kemudian setelah itu guru BP-nya, kemudian pelibatan juga oleh orang tua dan semua komponen yang ada di sekolah. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Semoga
dengan kolaborasi ini kemudian kita bisa menemukan, saya bisa menemukan hasil dari siswa ini, artinya siswa ini dapat merubah sikapnya yang tadinya tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik karena jarang masuk di kelas, kemudian dia berubah menjadi mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Lagi-lagi sangat khawatir sekali karena siswa ini adalah siswa yang kelas 12 yang sebentar nanti juga di bulan Maret nanti akan mengikuti ujian. Jadi kalau terus-terusan seperti begini, ya sudah tentu pasti akan berisiko terhadap anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita nanti saya akan semua pihak di sekolah termasuk orang tuanya. Baik Pak, wah bagus sekali Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan berjalan lancar dan sukses ya Pak. Baik Pak, Insya Allah. Jadi dengan bantuan semua pihak di sekolah ini, kemudian dengan bantuan orang tua, Insya Allah rencana ini dapat berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini Pak. Semoga bermanfaat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengamati hasil coaching pada Pak Rahmani bersama dengan Pak Wiwi, saya ingin tanyakan pada Bapak, di mana indikator yang sudah Pak pertemuan Bapak dengan Pak Wiwi? Ya, Silakan. baik Bu. Setelah saya melakukan coaching dengan Pak WUW, indikator yang saya rasakan sudah sedikit saya capai itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena yang saya tahu itu mengajukan pertanyaan berbobot itu saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi yang yang dirasakan oleh Pak Wiwi. Kemudian sudah bisa memberikan, Pak Wiwi sendiri juga sudah bisa mencari solusi-solusi, sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Karena kesimpulannya di akhir coaching itu Pak Wiwi sudah merasa lega karena sudah mendapatkan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Itu. Bagus sekali Pak. Kemudian kalau menurut Pak Rahmani untuk indikator yang dikembangkan di kedepannya dalam coaching ini, selain pertanyaan berbobot, apa lagi ya Pak? Selain pertanyaan berbobot, saya juga sudah mulai merasakan ada kompetensi yang sedikit saya miliki, yaitu mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif selama proses coaching itu, saya sudah mendengarkan semua jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang Pak Wiwi sendiri dapatkan. Seperti itu Bu. Baik. Kira-kira menurut Pak Rahmani dalam teknik mendengarkan aktif tadi untuk meningkatkan itu, apa yang Bapak lakukan? Ada beberapa hal yang saya lakukan yang berkaitan dengan mendengarkan aktif tadi. Saya
memperhatikan semua secara keseluruhan apa-apa atau hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak WUW kepada saya. Dalam hal ini adalah tentang solusi-solusi yang Pak WUW sendiri dapatkan. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali tuh Pak. Ya, itu mudah-mudahan dengan menggunakan teknik itu kedepannya bisa dilanjutkan lagi Pak. Iya. Oke? Iya, Bu. Ya. Mungkin waktu kita sudah pertemuan kita ini selesai ya Pak. Oh,